Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam kasih dan hadirat Tuhan, merasakan setiap anugerah Tuhan yang begitu luar biasa boleh kita rasakan sampai saat ini. Dan kita kembali bersyukur bersama-sama untuk membawa hidup kita dan mengawali kehidupan kita pagi hari ini dengan mendengarkan sebuah perenungan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan sukacita kita di dalam perjalanan iman kita. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-42 sampai pasalnya yang ke-44, dan saya memberi tema yaitu tetap percaya. Tetap percaya artinya bahwa kita belajar untuk terus tunduk di dalam kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pasal yang ke-42, di mana di situ dikatakan Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Ini adalah suatu ungkapan Tuhan kepada bangsa yang dicintainya, itu kepada bangsa Israel, untuk tidak berbalik kepada Tuhan, untuk tidak lari dari jalan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada bangsa Israel, yaitu kemudian dengan perantaraan oleh Yonatan kepada Nabi Yeremia, dia mengungkapkan setiap apa yang menjadi kendala di dalam dia memimpin bangsa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Dan kita lihat di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang yang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Ayatnya yang ketiga, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Ini adalah suatu ungkapan Yonatan kepada Yeremia untuk meminta suatu pimpinan, meminta suatu pandangan bagaimana harus memimpin bangsa Israel kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan mereka kembali untuk terus percaya bahwa sungguh apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, itu semua karena Tuhan yang sudah anugerahkan di dalam kehidupan mereka, untuk mereka tidak berpaling dari jalan yang benar yang mereka dulu jalani, dan tidak lari kepada jalan yang salah, yaitu pergi ke Mesir mencari sesuatu yang memuaskan diri mereka secara duniawi. Tetapi di dalam Yeremia ini kita melihat bagaimana firman ini mengingatkan juga bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita yang saat ini, bahwa apakah kita tetap hidup di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya artinya kita mau tunduk, kita mau taat akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa mengalami suatu problema hidup yang membuat kita stres, membuat kita menjadi orang yang tidak bersemangat. Tetapi adakah di dalam masalah yang kita hadapi, kita mau tetap belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang dari awal, sekarang sampai selama-lamanya, yang akan terus menuntun kita, yang memberi jalan keluar bagi kita, yang akan menuntun kita dari jalan yang salah kembali kepada jalan kita yang benar, yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini juga yang ditekankan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-42 sampai 44, di mana Yeremia memimpin Yonatan untuk memimpin bangsa Israel dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dan bersandar kepada kehendak Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga tadi, bahwa mereka berdoa meminta pimpinan Tuhan. Itu yang juga yang harus kita lakukan di dalam keluhan kehidupan kita, di dalam problema yang kita alami. Pernahkah kita datang bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tetap belajar percaya akan kehendak Tuhan, akan percaya akan apa yang Tuhan lakukan yang baik dan benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami suatu jalan yang salah, mengambil keputusan yang salah untuk kita melangkah. Tetapi di dalam Yeremia ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita mau tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kita satu-satunya, baik kehidupan kita yang sekarang yang kita akan jalani, bahkan kehidupan yang akan kita
terima nantinya di kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita untuk tetap percaya, untuk tetap kembali kepada Tuhan di dalam situasi dan posisi apapun yang kita alami, karena Tuhan itu setia, Tuhan adalah baik, Tuhan adalah anugerah yang terindah yang sudah kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita mempertahankan itu semua lewat iman percaya kita, bahwa kita tetap baik-baik di dalam kepercayaan kita akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan kita tetap mengalami suatu kesehatan daripada Tuhan, dan semua mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Amin.